Kisah ini bermula di salah satu kota Haramain, Mekah. Kota di mana peradaban Islam dimulai. Saat setelah Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri tercinta Khadijah dalam waktu yang sama. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tertidur di Hijr dan Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah. Akan aku tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu dengan menunggangi kendaraan ini. Rasul pun terbangun dan memulai melakukan perjalanannya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mereka berjalan dari langit 1 sampai langit 7 dan mendapatkan wahyu berupa syariat sholat fardu. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat? Nabi pun menjawab 50 kali. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Nabi dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah pun bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintailah keringanan. Umatmu akan keberatan melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Karena selalu meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan 5 kali dalam sehari. Sesampainya Rasul di Mekah, setelah sholat subuh berjamaah, ia menceritakan hal tersebut kepada Hindun binti Abu Thalib, atau yang biasa disebut Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang engkau ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasul menjawab bahwa Rasul tidak berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan hal itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan ada yang percaya. Namun Rasulullah tetap bergegas keluar dari rumah Hindun. Muhammad, jangan pergi. Khotimah ta'ali. Ya, Ummu Hani. Tolong kau ikuti kemana Muhammad pergi dan dengarkan apa yang ia bicarakan kepada masyarakat Mekah. Baik, saya akan melaksanakannya. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau memulai mendakwahkannya tentang syariat sholat 5 waktu. Namun, Rasulullah banyak mendapat penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kamu berjalan sejauh itu dalam satu malam. Betul. Selain itu, Baitul Maqdis sangat jauh, butuh 2 tahun perjalanan untuk ke sana. Betul. Lihat umatmu ini, murtad gara-gara kebohonganmu. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya.
karena tidak ada lagi orang terpandang penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu?" Rasul pun menjawab, "Ya, benar." "Kalau begitu, ceritakanlah kepadaku ciri-cirinya, karena aku dahulu pernah mengunjunginya." Rasul pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Masya Allah, ya Rasulullah, engkau benar, perkataanmu benar adanya. Tidak, Abu Bakar, kami tidak percaya akan hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti lain, ya Rasulullah. Rasul menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan. Dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian dan benar yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak pernah dusta, ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari kesaksian dan pembenaran itu, Rasul memberi gelar Abu Bakar dengan nama As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berdusta, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, jika di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku, Abu Bakar, yang ada di garda terdepan membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan dari syariat itulah akhirnya umat Islam menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan merupakan rukun Islam yang kedua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasul kita tercinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.